السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ya maksudnya jelas. Jelas. Ngomong bahasa Indonesia hari ini. Agak berat ini kalau malam ini pakai bahasa Arab ya. Itu malam soalnya. Bahasa Belanda boleh. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para ikhwan subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa berjumpa. Ya, tempatnya sungguh jauh dari rumah kita. Naik pesawat 15 jam di sini. Dan ya masih agak jet lag sedikit. Tapi alhamdulillah ngelihat antum-antum jadi semangat kita ya. Insyaallah. Para ikhwan subhanahu wa ta'ala, mungkin ana duduk di sini ingin menyampaikan banyak hal yang ana rasa sangat penting kita ketahui, khususnya kita seorang muslim ya, karena yang mau disampaikan ini adalah berkaitan dengan al-iman, berkaitan dengan rukun iman yang kita tahu ada 6. Akan kita bahas salah satu dari 6 rukun iman tersebut. Dan sebenarnya bukunya tebal sekali ini, harus dihabiskan 3 hari. Ya, malam ini, insyaallah besok dan besoknya lagi. Yang ngantuk-ngantuk silahkan boleh nyender ya. Silahkan. Kalau yang sudah jenggotnya putih bisa nyender, tapi yang jenggotnya masih hitam tolong maju ke depan. Subhanallah. Karena subhanallah orang pengajian itu jamaah ya, yang di rumahnya insomnia tidak bisa tidur, minum obat supaya bisa tidur, hadir pengajian ketiduran di pengajian. Subhanallah. Dan itulah nyatanya ya. Dan insyaallah jamaah sekalian kita mulai pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita ingin bertanya, kita hidup di atas muka bumi ini berapa lama? Berapa lama kita hidup di atas muka bumi ini? 80 tahun. Mungkin di sini ada Ami Abdul Aziz. Berapa Ami Abdul Aziz? 80. Subhanallah, 80. Masya Allah, masih sehat Ami Abdul Aziz. Semoga Allah kasih kesehatan ya, panjang umur dalam ketaatan ya. Dan kalau kita lihat orang-orang yang umur 80 mungkin bisa sampai 90 tahun, ternyata mereka hidup itu di dunia bukan 80 tahun. Hitung zaman sebelum balik, saat belum dibebani syariat. Berapa tahun? Orang laki kira-kira mungkin 13, 14, 15 tahun baru balik, potong 80, potong 15. Sisa berapa? 60. Potong lagi jam tidur. Orang lagi tidur tidak dibebani syariat. Ketiduran sholat, kelewatan sholat tidak dosa kalau ketiduran. 8 jam berarti sepertiga hilang. Berapa sudah? Sepertiga 65, kurang lagi sepertiganya berapa? Sisa berapa? Anggap aja 40 tahun. Dari 80 berarti hanya 40 saja umur aktifnya. Ya, bisa dibayangkan jemaah. Umur ini yang umur 80. Kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. A'mar ummati baina siddiq usabain. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu, kata Rasulullah SAW. Ya kalau dikasih lebih ya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kita 60-70 selesai. Nabi Muhammad SAW
umur 60 tahun atau 61 tahun kalau pakai Masehi. Kalau pakai Hijriah umur 63 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq sama, umurnya meninggalnya kurang lebih 63 tahun dengan tahun Hijriah. Dan kalau kita lihat umur orang-orang Indonesia di Indonesia itu, kalau kita lihat Google, rata-ratanya umurnya 59 tahun. Dan subhanallah itu sama seperti hadis yang kita baca kata Rasulullah barusan. Umur umatku antara 60 sampai 70, 59 Masehi. Coba kalau pakai umur yang Hijriah 61 tambah 2 tahun lagi. Persis seperti yang Rasulullah bilang. Itu umur orang-orang di Indonesia kurang lebih sih. Dipangkas tersisa sedikit. Ya, tersisa sedikit saja. Tadi yang 80 tahun sisanya 40 tahun aktif. Ya. Bayangkan jamaah 40 tahun amalan yang dia buat sama dia dibawa ke alam barzakh, dan di alam barzakh sampai kapan? Sampai kapan? Hari kiamat. Sampai kapan jamaah? Hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Sampai kapan? Atau kapan berdirinya hari kiamat? Ada yang tahu di sini? Kalau ada yang tahu, nanti minta nomor HP-nya. Ada yang tahu? Hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Kita contoh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal tahun 35 atau 36 Hijriah. Sampai sekarang 1410 tahun beliau meninggal. Masih ada di alam barzakh sampai sekarang. Beliau umurnya 80 tahunan kira-kira saat beliau meninggal dunia. 80 tahun, sudah tua sekali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Pangkas tadi seperti yang kita bilang, umur yang aktifnya itu ditaruh di alam barzakh sekarang sudah 1400 tahun. Jadi amalan 40 tahun tadi itu yang menentukan sama Allah diazab atau dikasih nikmat di alam kubur. Berapa lama diazab atau dikasih nikmat? 1400 tahun dan bisa lebih. Tidak tahu hari kiamat kapan datangnya. Dan setelah itu masih ada lagi terminal-terminal yang lain yang akan kita hampiri sampai ke surga nanti. Ya ikhwah, kita ini sekarang ada di dunia, itu terminal yang kedua. Kalau mau dipaksa, itu terminal yang kedua. Yang pertama, kita ada di rahim ibu kita. Banyak orang yang mati dalam rahimnya ibu. Belum sampai lahir sudah mati. Sudah gerak-gerak di dalam perutnya ibunya, tiba-tiba kena virus, mati. Banyak tuh ya, mati sebelum dilahirkan di atas muka bumi ini. Ada yang berhasil lahir namun tidak lama meninggal dunia. Ada yang berhasil hidup sampai tua. Jadi yang pertama bisa dibilang dari rahim. Yang kedua di dunia ini. Ini baru terminal yang kedua. Ada 13 terminal yang akan kita lalui dan kita masih ada yang di kedua ini. Kita masih ada di terminal yang kedua. Nanti kita meninggal dunia pindah ke alam barzakh. Terus nanti ada yang namanya hari kiamat. Terminal yang selanjutnya lagi. Yang selanjutnya lagi hari kebangkitan. Terminal yang selanjutnya lagi digiring kepada mahsyar. Terminal yang selanjutnya lagi nanti ada pembagian kitab buku catatan amal. Nanti ada yang namanya al-hisab, saat amalan dipaparkan semuanya. Nanti insya Allah satu-satu akan kita bahas. Setelah itu ada namanya al-mizan, sudah dibagikan buku catatan amalnya, sudah dihisab, dia mengakui semua amalan yang tercatat. Ada yang namanya timbangan amalan. Timbang dulu amalannya. Oh betul, kamu naik haji setiap tahun ya naik haji. Oh betul, kamu ya bersedekah sekian dan sekian. Betul, ada catatannya semua. Timbang dulu. Al-mizan harus ditimbang. Selesai itu ada yang namanya telaga atau syafaat nanti. Terus nanti ada telaga. Terus ada sirat. Ada yang berhasil lewat, ada yang jatuh di sini. Baru nanti ada kontor. Baru setelah kontor ada surga di ujung sana. Kita masih ada di yang nomor 2. Makanya para salaf dulu, salah satu contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ditemui oleh salah seorang kawannya, beliau sedang sholat malam. Katanya temannya ngelihat Ali bin Abi Thalib sholat malam sepanjang itu, kata temannya, ya Amirul Mukminin, shaumun bil nahar wa sahrun bil lail wa ta'abun fima baina dzalik. Wahai Amirul Mukminin, engkau puasa di siang hari,
Ternyata malamnya tidak tidur, sholat, begadang, sholat. Bukan begadang majelis, ya, sholat. Wa ta'awun fima baina dzalik, belum lagi lelah ya, antara keduanya ngurus rakyat. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang ngurus rakyatnya. Bingung itu, teman yang lihat dia puasa di pagi hari, malamnya sholat malam, tengahnya di antara keduanya sibuk ngurus rakyatnya. Selesai sholat dijawab sama Ali bin Abi Thalib. Lihat jawabannya, safarul akhirati tawil. Ya, berangkat ke negeri akhirat itu panjang. Perjalanan yang sangat panjang. Tidak terus orang mati, selesai, olah, tutup semuanya. Oh belum. Mati ini awal. Justru hidup yang sebenarnya dimulai saat seseorang itu mati. Dihidupkan kembali oleh Allah SWT, berjalan melalui terminal-terminal yang sudah kita sebutkan tadi, sampai dia ada di surga nanti bagi orang-orang yang beriman dan tidak akan pernah mati lagi. Karena matinya sudah dibunuh, sudah dimatikan. Paham ya, Pak? Matinya sudah dimatikan. Jadi dalam hadis yang sahih, nanti maut itu dipanggil oleh Allah SWT, dijelmakan menjadi kambing atau domba. Lalu Allah SWT memerintahkan agar penduduk neraka dipanggil semua. Ya ahlun nur, wahai penduduk neraka, lihat ini. Semuanya gunung-gunung lihat. Apa itu kalian tahu? Katanya penduduk neraka, ya kami tahu. Itu adalah maut, kematian. Lalu semua dipanggil, ya ahlul jannah, wahai penduduk di surga, lihat semuanya. Dilihat. Apa itu? Kami tahu. Itu adalah kematian. Kami semua sudah berjumpa dengan itu. Lalu oleh Allah SWT diperintahkan untuk disembelih dombanya. Lalu Allah mengatakan kepada mereka apa? Ya ahlun nar, khuludun bila maut. Kekal kalian di sini tanpa ada mati lagi. Wahai ahlul jannah, khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kekal kamu di sini dan kamu tidak bisa mati lagi. Makanya banyak orang yang berpikir sudah mati terus selesai. Tunggu dulu, masih panjang. Tidak semudah yang kita bayangkan. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama pada malam ini kita akan bahas adalah apa maksudnya dari hari akhir. Ya, karena di rukun iman yang kelima beriman kepada hari akhir. Betul. Yang kelima apa yang keenam? Yang kelima. Yang keenam beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Disebutkan oleh banyak para ulama bahwasanya hari akhir itu adalah kullu ma yakunu ba'dal mauti mimma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang akan terjadi di setelah kematian. Semua yang terjadi setelah kematian yang telah Rasulullah SAW jelaskan, maka itu namanya hari akhir. Makanya kita sebutkan tadi kehidupan di alam barzakh, ya, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, ditiupnya sangkakala, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, semua yang kita sebutkan tadi, surga dan neraka semua, itu semua adalah bagian dari apa? Hari akhir. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 4, "Wabil akhirati hum yuqinun." Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya mereka beriman kepada hari akhir. Kata Abdullah bin Abbas, beriman kepada hari kebangkitan, al-ba'ts, wal qiyamah, hari kiamat, wal jannatu wan nar, jannah dan neraka, surga dan neraka, wal hisab, wal mizan. Itu semua masuk ke daerah beriman kepada hari akhir. Itu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau dalam kitabnya Fathul Bari, wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fihi, dan beriman kepada hari akhir itu termasuk di dalamnya al-mas'alatu fil qabri, pertanyaan malaikat di alam kubur, itu sudah masuk kepada iman kepada hari akhir. Wal ba'thi, hari kebangkitan, wan nusyur, saat orang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semuanya di padang mahsyar. Wal hisab, begitu juga al hisab.
wal mizan, begitu juga timbangan amalan, was-sirat, wal jannatu wan nar. Ini semuanya masuk ke daerah beriman kepada hari akhir. Jangan sampai salah seorang dari kita mengaku beriman tapi tidak percaya. Oh, hisab tidak ada. Oh, al-mizan tidak mungkin. Oh, sirat itu hanya kamuflase. Oh, itu hanya begini dan begitu. Jangan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani ini semua. Lalu para jamaah sekalian, kita berpindah ke pembahasan yang kedua, yaitu manzilatul iman bil yaumil akhir. Kedudukan beriman kepada hari akhir, supaya kita tidak menganggap remeh iman kepada hari akhir. Seperti apa tingginya kedudukan seseorang itu beriman kepada hari akhir? Seperti apa pentingnya seseorang beriman kepada hari akhir? Disebutkan oleh Syekh di sini, al-iman bil yaumil akhir huwa ar-ruknul khamis. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. La yatimmu imanul abdi illa bihi. Seorang hamba tidak akan sempurna imannya kecuali sudah beriman sama yang satu ini. Dia beriman sama rukun iman semua, tapi yang satu ini dia tidak beriman, dia tidak dianggap orang-orang yang beriman. Wa man lam yu'min bihi fahuwa kafirun la yastahiqqu bidzalika ismul iman. Siapa yang tidak beriman, maka dia dianggap orang kafir, tidak berhak untuk dianggap orang yang beriman. Tidak beriman sama hari akhir, dianggap orang apa? Kafir. Orang kafir itu tidak beriman sama hari akhir. Makanya kalau mati mereka bilang apa? Istirahat. Ya? Kok enak betul? Hidup setiap hari sudah istirahat. Ya, hura-hura sana, hura-hura sini, terus mati mau istirahat lagi? Istirahat terus. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di ayat ini cukup panjang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sifat kejujuran dan keimanan bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Sidq, jujur imannya, dan dia beriman dan jujur imannya, dan dia telah mewujudkan keimanannya saat dia telah beriman kepada hari akhir. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Al-birr, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, disebut juga beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat, wal kitab, dan kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan juga kepada nabi-nabi. Dan ditutup di akhir ayatnya, ulaikal ladzina shadaqu. Lihat, mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Beriman, jujur, bertakwa saat mereka semua beriman kepada hari akhir. Maka para jemaah subhanahu wa ta'ala, mereka yang tidak beriman dianggap orang yang kafir dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Lalu para ikhwan subhanahu wa ta'ala disebutkan di sini. Ana lupa untuk menyampaikan bahwasanya buku yang ana bawa ini judulnya Al-Iman lima ba'dal maut, beriman kepada apa yang akan datang setelah kematian. Bukunya ini ditulis oleh salah seorang doktor. Pada waktu itu beliau ngajar kami juga di kampus. Beliau langsung yang ngajar di kelas dan beliau pakai buku ini. Ya. Jadi sekarang Anda sampaikan ini ke Anda. Ini bukunya yang ngajar langsung orangnya pada waktu itu di Universitas Islam di Madinah. Dan beliau sekarang tinggal di Libya, karena beliau orang Libya. Pada waktu itu beliau menjadi dosen bantu karena kekurangan dosen. Pada waktu itu beliau ikut ngajar. Dan kalau para ikhwan tahu, beliau satu letting dulu sama Ustadz Firanda Anderja, temannya atau kakak kelasnya. Saat beliau sekolah doktoral, beliau sembari nulis buku ini dan beliau ajarkan bukunya kepada murid-muridnya di pelajaran akidah. Jadi bukunya sudah di-ACC oleh banyak masyayikh yang ada di Jamiah Islamiyah. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, beriman atau wajibnya beriman kepada hari akhir ini qad ittafaqat alaihi syara'i kulliha.
bahwasanya beriman kepada hari akhir ini telah disepakati oleh seluruh syariat. Tidaklah setiap rasul atau ada seorang rasul melainkan pasti mengingatkan umatnya tentang hari akhir. Mau Nabi Muhammad, mau Nabi Musa, mau Nabi Nuh, mau siapapun nabinya, siapapun rasulnya, pasti mengingatkan akan datangnya hari akhir. Salah satunya dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Allah yang aku harapkan ampunannya bagiku kelak di hari kiamat, di hari akhir. Nabi Ibrahim lagi ngasih tahu ke umatnya besok ada hari apa? Hari akhir. Nabi Ibrahim. Nabi Syuaib juga berkata dengan perkataan yang semisal. Faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir. Wahai umatku, sembahlah Allah semata dan berharaplah yang banyak kelak kalian akan temui Allah di hari akhir nanti. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berjalan atau merusak di atas muka bumi. Lihat, disebut lagi sama Nabi Syuaib hari akhir. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dalam surat Thaha, innas sa'ata atiyatun. Sungguh hari kiamat akan datang. Nabi Musa bilang itu. Maka tidaklah seorang nabi dan rasul melainkan mereka pasti akan memberitahu kepada umatnya akan datangnya hari akhir. Begitu juga para jamaah sekalian, sebaliknya. Ya, saat para nabi dan rasul menjelaskan hari akhir kepada umatnya, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka terhina, yang tidak dianggap orang beriman nanti di akhirat, digiring ke neraka. Dan penjaganya neraka itu ngomong sama mereka yang masuk ke neraka. Allah kisahkan ini dalam surat Zumar ayat 71. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam zumar, ya, berkelompok-kelompok digiring, berbaris jamaah disuruh jalan ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Saat mereka sampai di depan neraka, langsung terbuka pintunya dan semuanya masuk ke dalam neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Dan penjaganya neraka bilang kepada mereka, alam ya'tikum rusul. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul minkum, dari orang kalian sendiri, dari manusia juga, keluarga kalian, kawan kalian, ya orang dekat kalian. Nabi itu diutus ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad dari Quraisy yang ada di Mekah, bukan orang lain, bukan dari luar negeri didatangin di situ, tapi orang yang hidup sama mereka. Rasul minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, dan telah menyampaikan, mengingatkan kalian tentang datangnya hari ini. Ini katanya penjaganya neraka mengingatkan mereka bahwasanya dulu nabi-nabi kalian sudah menyampaikan ini kepada kalian. Tapi kalian tidak percaya, kalian menganggap remeh, kalian ketawa-ketawa. Kayak Abu Jahal. Dulu Abu Jahal saat diingatkan turun surat yang menceritakan tentang ada pohon namanya pohon zakum, yang kalau dimakan, ya kayak minyak yang bergejolak di dalam perutnya orang, yang bikin jebol perutnya orang yang memakannya. Ini salah satu nama pohon yang tumbuh dari dasarnya neraka jahanam, pohon zakum. Abu Jahal ketawa-ketawa jemaah, kalian ditipu sama Muhammad. Kalian tahu apa itu pohon zakum? Kata Abu Jahal, pohon zakum itu kurma ajwa. Ditipu sama Abu Jahal. Kalau ada zakum sekarang, kita pesta makan zakum semua, kata Abu Jahal. Sambil ketawa-ketawa ngomong, subhanallah. Makan zakum beneran enggak sekarang Abu Jahal? Insya Allah makan zakum yang benar di sana, di neraka jahanam. Mati kafir, musyrik, mati saat memerangi Rasulullah SAW. Ya. Ketawa-ketawa jemaah. Rasulullah sudah kasih tahu, dia tidak percaya. Jangan sampai hal kita sama seperti mereka-mereka. Betapa banyak orang zaman sekarang yang menghina ini semua, yang menganggap remeh. Oh, menurut saya neraka itu tidak sesuai. Ini pandangan saya tentang neraka. Inti siapa? Menurut saya aja, kata dia. Ini siapa? Ayatnya sudah jelas, tafsir-tafsirnya sudah jelas, pemahaman yang merasa soleh sudah jelas. Terus menurut saya, tanya sama dia, kamu siapa? Mau mengaburkan ya peringatan-peringatan ini kepada manusia.
Ya supaya orang banyak melegalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah santai aja. Oh, neraka itu tidak sengeri apa yang ada yang kalian baca di Al-Qur'an. Dia mau ngomong begitu supaya kita tidak takut sama ini semua. Padahal setiap nabi mengingatkan akan datangnya hari ini. Nabi sampai teriak-teriak sampai suaranya dengar di pasar, Anda cukup benar, aku ingatkan kalian tentang neraka, aku ingatkan kalian tentang neraka, sampai teriak-teriak. Nabi, kata mereka, Ustaz, oh enak masuk neraka, nanti ketemu artis-artis di neraka. Ada orang ngomong begitu, orang terkenal ngomong seperti itu, ada. Subhan, dibuat mainan hal-hal seperti itu. Maka para jamaah sekalian, Allah beriman kepada yaumil akhir ini salah satu rukun iman yang mana wajib bagi kita mengimani. Apa yang sudah sampai kepada kita yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, wajib sama kita diimani. Jangan sama kita dipikir-pikir aneh-aneh, dianggap remeh, diketawain, udah mungkin dan lain sebagainya. Jangan. Itu ayat yang berbunyi, kita wajib mengimani. Ya. Lalu para ikhwan subhanahu wa ta'ala disebutkan di sini, memang yang bagi tanbih, perlu diketahui. Kita ini wajib beriman kepada seluruh apa yang telah Allah kabarkan dan Rasulnya dari rincian-rincian hari kiamat yang sudah sampai ke kita, rincian-rinciannya itu semuanya wajib kita imani saat semuanya sudah sampai dan sudah kita baca dan sudah kita ketahui. Wa illam yu'lam makna, meskipun kita tidak paham maknanya. Pohon zakum, apa maknanya? Tidak paham. Pohon zakum, apa maknanya? Kita tidak tahu, tapi saat Allah dan Rasulnya bilang ada pohon zakum, kita harus imani. Nanti di neraka ada yang namanya pohon zakum. Gimana bentuknya? Seperti apa buahnya kita tidak tahu? Tidak usah dipikir. Jangan gara-gara tidak tahu, gara-gara tidak ngerti, terus kita tidak imani itu. Harus kita imani, meskipun kita tidak memahami maknanya. Li'annahu, kenapa demikian? Karena la yashtaridu fil imanil mujmal. Al-ilmu bimakna kulli ma akhbar Allah bih. Saat seseorang mau beriman, tidak ada kewajiban dia harus paham sama maknanya. Oh, kalau saya paham saya mau beriman. Kalau tidak paham saya tidak bisa. Rukun iman beriman pada hari akhir. Nanti ada soal malaikat, mungkar dan nakir. Seperti apa mungkar dan nakir? Hitam, matanya biru. Ada yang bilang hitam sama biru. Tidak mungkin kata dia. Tidak ada mungkar dan nakir. Tidak mungkin katanya. Dia tidak pahami maknanya. Dia tidak ngerti. Tidak bisa dibayangkan sama dia, akhirnya sama dia ditolak. Tidak ada syarat harus ngerti sama artinya saat kita mau beriman kepada hari akhir atau apa yang termasuk dari hari akhir. Lalu para ikhwan subhanallah, bagaimana kita ini beriman kepada hari akhir? Ini pembahasan yang ini. Sebenarnya panjang pembahasannya, Anda ambil yang penting-pentingnya saja supaya cepat selesai dan bukunya bisa kita habisi dalam 3 pertemuan. Beriman kepada hari akhir itu ada 2 cara. Cara yang pertama beriman secara umum dan cara yang kedua beriman secara mujmal atau mufassal. Secara umum dan secara rinci. Yang secara umum yaitu kadar yang seseorang tidak dikatakan beriman kepada hari akhir, melainkan dia beriman dan memahami itu. Contohnya bagaimana beriman bahwasanya kelak nanti ada hari kiamat, Allah akan membangkitkan hambanya, Allah akan membalas seluruh yang dibuat oleh hambanya. Ini iman yang paling wajib ini. Jangan sampai kita bilang udah ada hari kiamat, oh Allah tidak akan balas, orang sudah mati ya sudah tidak akan dibangkitkan lagi. Nah, tidak bisa. Ini kadar iman yang paling rendah pada hari akhir saat dia meyakini nanti dia akan mati, terus nanti ada hari kiamat, Allah akan bangkitkan dan semua Allah akan dibalas. Itu kadar terkecilnya. Adapun yang selanjutnya lebih tinggi lagi derajatnya, namanya iman al-mufassal, iman secara rinci. Ya. Alladhi yakunu taba'an lil ilmi tafsir, alladhi yablughu al-mukallaf min nusus al-kitab wa sunnah. Saat dia mempelajari, dia temui ternyata banyak perjalanan orang. Nah, di sini apa yang dia ketahui wajib sama dia diimani. Mungkin dia tidak tahu bahwasanya sebelumnya, mungkin dia tidak tahu bahwasanya ada yang namanya azab kubur atau nikmat kubur. Mungkin sebelumnya dia tidak tahu ada malaikat mungkar dan nakir. Belum. Kalau dia tidak tahu ya dia tidak wajib untuk beriman itu. Tapi saat dia sudah tahu, wajib dia beriman.
Lain sama yang tadi yang pertama. Yang pertama itu kadar paling rendah. Saat seseorang yakin nanti dia akan mati, dibangkitkan, sama Allah akan dibalas apa yang sudah dia buat di atas muka bumi. Faham bedanya jawab? Satunya secara umum aja, nanti saya akan mati, ada hari kiamat, ada hari pembalasan dan lain-lain. Ini secara umum. Tapi namanya ini tafsir, ini lebih rinci lagi. Semakin orang belajar, semakin tahu. Maka semakin dia belajar, dia semakin tahu, ya semakin apa? Imannya semakin besar. Dia tidak boleh mengingkari itu, karena dia sekarang sudah tahu. Jadi itu dua yang disebutkan oleh para ulama bagaimana mengimani hari akhir. Lalu para ikhwan subhanahu Allah, kita sekarang berpindah kepada al-hayat al-barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Ini sesuatu yang mengerikan. Saat kita semua sadar atau tidak, kita akan pindah ke terminal yang selanjutnya, cepat atau lambat. Dan terminal itu namanya adalah alam barzakh. Kita sekarang di dunia, dan saat Allah cabut nyawa kita, di detik yang sama kita berpindah ke alam barzakh. Sadar atau tidak, mau atau tidak, kita akan berjumpa sama yang namanya alam barzakh. Beriman atau tidak beriman, kita akan jumpa sama hari ini semuanya. Alam barzakh. Apa artinya barzakh? Mungkin jamaah ada yang tahu apa artinya? Karena izin mau minum dulu. Apa alam barzakh? Apa artinya? Jadi selama ini barzakh tidak tahu artinya. Ya itu tadi, antum beriman meskipun antum tidak tahu maknanya. Dan itu seharusnya begitu. Apa artinya barzakh? Alam yang dibatasi oleh tembok yang tebal. Masya Allah. Alam yang dibatasi oleh tembok yang tebal. Yang bangun temboknya siapa? Allah. Jadi barzakh ini, jadi kita harus tahu ya, kalau saat kita belajar agama pasti rujukannya bahasa Arab, karena Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Jadi nanti para ulama itu kalau mau mengartikan sesuatu pasti dilihat dulu dari segi bahasa Arab, maknanya lughatan, secara bahasa kalimat itu oleh orang Arab dimaknai apa. Baru setelah itu secara syar'i. Contohnya haji. Haji itu al-hajj. Secara bahasa artinya adalah maksud. Saya bermaksud, yaitulah haji. Tapi secara syariat lain. Bukan maksud saja yang Allah minta, yaitu saat seseorang berangkat sana di musim haji untuk menunaikan ibadah haji, pergi dari Mina ke Arafah ke Musdalifah, ya terus kembali lagi ke Mina, dan ya itulah manasik haji yang dia buat sampai selesai, baru dia dikatakan sudah sah naik haji. Secara bahasa tadi artinya apa? Bermaksud. Sama seperti zakat. Ya. Zakat artinya ada dua, secara bahasa sama secara syariat. Secara bahasa artinya zakat, ya, mensucikan. Secara syariat lain lagi artinya mengeluarkan harta bagi yang berhak untuk mengeluarkannya, bagi yang sudah diwajibkan untuk mengeluarkannya. Berapa persen? 2,5%. Ya, atau kalau zakat, ya macam-macam, ada zakat pertanian, punya hitungan masing-masing. Itu secara syariat. Pasti akan kita temui dua ini, secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa dan secara syariat sama. Alam barzakh atau kata barzakh ini juga ada dua, secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa artinya barzakh itu adalah tembok seperti yang dibilang tadi. Dengan kata lain, bukan tembok-tembok ini, tapi pembatas antara dua sesuatu. Seperti di sini antara tempatnya ikhwan dan akhwat di belakang dibatasi. Ini bahasa Arabnya, secara bahasa namanya barzakh, pemisah. Itu secara bahasa. Kata barzakh diambil dari kata itu. Al-hajiz baina syai'ain, pemisah antara kedua hal. Makanya Allah SWT kasih tahu kita, di laut itu sama-sama air, tapi airnya tidak berjumpa. Pernah lihat videonya? Satunya coklat, satunya biru. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua muara air yang saling berjumpa, seakan-akan di tengahnya ada apa? Barzakhun. Ada pembatasnya, la yabghiyan. Mereka tidak saling
campur antara satu dengan yang lain, seakan-akan ada temboknya. Ini secara bahasa. Allah pakai juga dalam Al-Quran, bainahuma barzakhun, Allah barzakh. Mereka tidak saling bercampur. Padahal tidak kelihatan temboknya, tapi mereka berpisah. Namun bukan ini yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas yang secara syariah. Apa artinya? Artinya alam barzakh adalah al-hayat allati baina dunya wal akhirah. Kehidupan antara dunia dan akhirat. Dari alam dunia sampai ke akhirat nanti setelah hari kiamat itu dibatasi sama alam barzakh. Jadi seakan-akan alam barzakh itu seperti tembok tadi, pemisah antara dunia sama akhirat. Dan sangat banyak para jamaah sekalian Allah sebutkan alam barzakh ini di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan nanti kata Allah SWT ada barzakh, ya di belakang mereka itu ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan lagi di hari kiamat. Allah yang kasih tahu. Dikatakan oleh Al-Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat ini ma bainal mauti ilal ba'thi. Barzakh itu antara saat seorang itu mati sekarang sampai hari kebangkitan, itu semuanya alam barzakh. Dan ini termasuk salah satu alam yang seseorang akan tinggal cukup lama di sana, termasuk dalamnya alam barzakh. Hidup di dunia cuma sebentar para ikhwah, namun di alam barzakh ini kemungkinan sangat lama. Ya kecuali kita sudah sangat dekat sekali sama hari kiamat. Karena selesainya alam barzakh itu saat orang semuanya dibangkitkan. Dengan kata lain, sangkakala yang kedua sudah ditiup, bangun semuanya, selesai alam barzakh. Begitu juga dikatakan oleh Al-Farra rahimahullah, al-barzakh min yaumi yamut ila yaumi yub'ats. Di hari dia meninggal, di detik itu dia meninggal, dia sudah pindah ke barzakh sampai dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para ikhwan saudara Allah disebutkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang kita sampaikan tadi tentang kematian, bahwasanya saat tadi disampaikan oleh beberapa penafsir seperti Al-Mujahid dan juga Al-Farra mengatakan dari hari dia mati al-maut, disebutkan oleh Syekh di sini apa itu mati? Yang dimaksud mati adalah khurujur ruh minal jasad, saat roh seseorang keluar dari jasadnya. Di detik itu keluar rohnya, dia dikatakan mayit, selesai. Dan mati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu ayatnya? Bahwasanya mati adalah ciptaan Allah. Mati itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maut itu makhluk. Siapa yang tahu ayatnya? Insya Allah untuk semua hafal, cuman mungkin tidak sadar. Ayo, apa ayatnya? Hah? Bukan. Ayo. Jelas Allah bilang bahwasanya maut itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah antum hafal ayatnya, sering dibaca mungkin di sholat fardu. Anak kasih suratnya, surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta. Allah yang menciptakan apa? Kematian. Wal hayat, tapi juga Allah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk menguji kalian siapa yang amalnya lebih baik. Jelas ya, ini Allah bilang bahwasanya kematian itu adalah makhluk dan nanti al-maut akan disambar maut. Maut akan disambar sama maut. Disembelih selesai. Tidak ada ceritanya maut lagi sudah. Saat nanti seseorang sudah mati, semoga dibangkitkan lagi, sudah tidak pakai mati-mati lagi. Disiksa di neraka, hancur lebur dan mati-mati. Makanya penghuni neraka itu bilang sama malaikat Malik yang jaga neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, kasih tahu kepada Allah, bunuh kita semua. Jangan begini terus, disiksa, dibalikin lagi kulitnya, apinya dibesarin lagi, terus begitu tidak selesai. Bunuh kita semua, habisin kita semua ini kadang-kadang neraka. Malaikat Malik diam aja. Terus Malik, sampai kapan kita disiksa begini? Tidak mati-mati. Mereka
mereka berharap fisikal mati selesai. Tidak bisa. Mautnya sudah mau selesai. Jadi tidak ada yang mati lagi. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap apinya mati, kami besarkan lagi apinya. Jadi apinya mati dari sini dahsyatnya manusia itu dibakar di neraka jemaah. Apinya mati, sama Allah dihidupin lagi apinya. Kalau kulitnya gosong, yang dibakar dikembali lagi kulitnya lebih tebal lagi. Terus tidak ada yang boleh mati. Katanya mereka bilang, wahai Malik, kasih tahu ke Allah, sudah bunuh kita semua, selesai. Sampai kapan begini? Tidak mati-mati. Diam malaikat dikatakan jamaah puluhan tahun diam. Tak dijawab. Ini orang-orang yang minta supaya dibunuh. Namun sekali yang dijawab sama Imam Malik, karena sama malaikat Malik, gara-gara terus yang mereka minta supaya mati saja, dijawab sama Malik. Setelah sekian lama didiamkan. Apa kata Malik? Dahsyat jawabannya. Jawaban yang menghancurkan seluruh asa, menghancurkan seluruh harapan orang-orang di neraka yang mana mereka ingin mati. Apa kata Malik? Innakum makithun. Tempat kalian di sini. Cukup. Dan malaikat Malik tidak pernah menjawab mereka lagi. Tempat kalian di sini. Tinggal di sini. Ya, tidak bisa keluar. Ini bagi mereka orang kafir yang kekal di neraka. Alhamdulillah. Maka dari itu para jamaah sekalian Allah, saat kita membahas tentang alam barzakh, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan alam barzakh yang perlu dibahas. Yang pertama adalah fitnatul qabr, fitnah kubur. Itu berkaitan sama alam barzakh. Begitu juga nikmat dan azab kubur. Jadi ada fitnah kubur, ada nikmat dan azab kubur lagi. Dan yang berkaitan juga sama alam barzakh ada peniupan sangkakala. Karena sangkakala yang pertama ditiup, dunia semuanya hancur. Itu ya, yang ada di alam barzakh ya masih ada di alam barzakh. Namun sangkakala yang kedua saat ditiup, baru yang di alam barzakh semuanya bangkit kembali. Fitnatul qabr. Fitnah kubur. Apa artinya fitnah? Kembali lagi, selalu akan ada dua arti, secara bahasa dan secara syariat. Fitnatul qabr yaduru ma'naha fil lughah 'ala al-ibtila'i wal ikhtibar. Kalau kita ketemu kata fitnah secara bahasa, artinya fitnah itu pasti kaitannya dengan ujian dan cobaan. Fitnah itu bukan orang nuduh orang lain. Oh, kamu jangan fitnah saya. Itu bahasa Indonesia, iya kan? Kalau ada yang nuduh, itu fitnah. Bukan itu fitnah dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Arabnya fitnah itu ujian dan cobaan. Adapun secara syariat yang dimaksud dari fitnah kubur adalah al-imtihan wal ikhtibar lil mayyit, ujian dan cobaan bagi si mayit, yang mana ujiannya akan diberikan oleh dua malaikat yang akan mendatangi dia di alam barzakh, yang sama dua malaikat ini akan ditanya tentang Tuhannya, tentang agamanya dan tentang nabinya. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, fal fitnatu hahuna ma'naha. Fitnah yang dimaksud di sini maknanya adalah al-ibtila, ujian, dan juga al-imtihan, cobaan atau ujian, sama kurang lebih, yang akan menimpa seorang mayyit. Waqad dalla ala thubuti fitnatil qabr soal al-malakin kitab wa sunnah wal ijma'. Dan ini yang masalah fitnah kubur ini dijelaskan dalam agama kita, dan penjelasannya datang dari Al-Quran, Sunnah, begitu juga dari ijma'. Ahli sunnah wal jamaah sepakat semua bahwasanya ada nanti di alam barzakh yang namanya fitnah kubur. Allah SWT berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Dikatakan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu,
seorang sahabat menafsirkan ayat ini, at-tatsbit fil hayatid dunya, pengkokohan di kehidupan dunia ini yang ada dalam ayat. Maksudnya apa? Kata beliau, idza atahul malakan, saat dia didatangi sama dua malaikat nanti fil qabri, di alam kubur, faqala lahu, dan malaikatnya akan tanya sama dia, man rabbuka? Faqal rabbi Allah, orangnya jawab, Tuhanku adalah Allah. Faqala lahu ma dinuka, ditanya lagi sama dua malaikat, apa agamamu? Dinil Islam, kata dia, agamaku adalah Islam. Lalu dua malaikat tanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Qal, orang itu bilang, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika at-tatsbit fil hayatid dunya. Itu kata tasbih fil hayatid dunya yang ada di ayat tadi. Saat sama Allah diteguhkan orang ini untuk bisa menjawab pertanyaan dua mereka. Jamaah, pertanyaan yang sudah dikasih tahu pertanyaannya sekaligus jawabannya, tapi banyak yang akan gagal untuk menjawab. Ini salah satunya. Pertanyaannya sudah dikasih tahu, jawabannya pun sudah dikasih tahu, tapi ini perkara yang berat karena yang menjawab bukan hafalan, tapi yang menjawab adalah al-iman. Kalau yang menjawab hafalan, orang Yahudi sama orang Nasrani akan jawab karena dia apa? Tapi yang menjawab bukan itu. Mungkin di sana, di tempat yang sangat jauh, ya, di negeri Belanda ini ada seorang mukmin Muslim yang beriman, tidak pernah ngerti bahasa Arab sama sekali, bahkan mungkin ya, bahasa asing tidak ada yang dia ketahui, hanya bahasanya dia sendiri. Tapi saat dia beriman kepada Allah, dia yakin akan datangnya hari ini, dia taat sama Allah, mati, dia akan menjawab itu dengan mudah. Dan selanjutnya para jamaah sekalian disebutkan dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fitnatul qabr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya sangat banyak. Dari saking sangat banyaknya hadisnya, ada sebagian yang sahih, ada sebagian yang kurang sahih, macam-macam. Lafadznya juga macam-macam, tapi inti hadisnya sama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabra al-mayyit," jika mayit sudah dikubur, au qala ahadukum, jika idza qabra ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sudah dikubur, atahu malakan, akan didatangi dia sama dua malaikat, aswadan azraqan, badannya hitam legam, matanya biru. Antum bisa bayangkan jemaah, lagi tidur, tidak usah di kuburan, di sini aja tiduran, tiba-tiba dibangunin orang hitam legam, matanya biru. Dibangunin bisa pingsan atau jemaah, kaget, iya. Tiba-tiba antum didatangi sama dua malaikat yang seperti ini, mengerikan jemaah. Aswadan azraqan, tiba-tiba Rasulullah SAW yuqalu li ahli munkar wa lil akhar nakir. Namanya adalah satunya munkar, satunya nakir. Fayaqulan, dan mereka mengatakan, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Gimana menurutmu fulan? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis. Di hadis ini barusan yang kita baca, jelas Rasulullah bilang bahwasanya orang itu di kuburnya akan ditanya sama dua malaikat. Satunya sama namanya jamaah? Munkar, satunya nakir. Terus di Indonesia lucunya punya anak kembar dikasih nama Munkar dan Nakir. Pusing jemaah. Udah apa bagus kata dia namanya. Malaikat. Waqad allaqan Nabi SAW, dan di hadis ini jelas sekali Rasulullah itu menjelaskan akan adanya fitnah dalam kubur saat seorang mayit dikubur. Masuk ke liang kubur, pindah ke alam barzakh, akan ditanya sama dua malaikat. Begitu juga di hadis yang lain, saat seseorang sudah dikubur, kata Rasulullah SAW, dia akan ditanya, qila lahu man rabbu, siapa Tuhanmu? Wa ma dinu, apa agamamu? Wa man nabiyyu, siapa nabimu? Ini yang ditanya sama Munkar dan Nakir. Adapun kata Rasulullah SAW,
Di hadits yang sangat panjang, Rasulullah menjelaskan perjalanan seseorang setelah kematian. Yu'ta ahadukum, akan didatangi salah seorang di antara kalian, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa menurutmu, gimana menurutmu orang itu? Nabi Muhammad SAW. Fa ammal mu'min, adapun yang mukmin, al-muqin, yang yakin sama keimanannya, dia akan menjawab dengan mudah, huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad dan dia adalah utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang mendatangkan penjelasan dari Allah dan petunjuk. Fa ajabna wa amanna wa taba'na. Kami ikuti dia, kami beriman kepada dia. Ini katanya orang yang beriman. Saat ditanya, gimana menurut siapa itu orang? Maksudnya Rasulullah. Dia jawab, itu adalah Muhammad. Ya, utusan Allah. Dia mendatangkan penjelasan dan petunjuk dari Allah. Kami ikuti, kami seru panggilannya, kami beriman sama dia. Ini katanya orang yang beriman saat ditanya sama malaikat. Wa yuqalu lahu lam salih. Sudah, terus kamu orang salih. Faqad alimna in kunta la muqina. Kami sudah tahu kamu adalah orang yang beriman. Kata malaikatnya. Ammal munafiq, adapun orang-orang munafik, orang-orang yang tidak yakin sama agamanya sendiri. Orang saat ditanya, atau orang itu saat ditanya oleh malaikat, gimana menurutmu siapa laki-laki itu? Dia bilang apa? La adri. Saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultu. Kita cuma dengar ada fulan bilang begini tentang dia, fulan bilang begitu, ya akhirnya ada juga bilang begitu. Ya. Lihat para jamaah sekalian, ya, hadisnya sangat banyak. Saat orang masuk ke dalam kubur, Rasulullah kasih tahu. Intinya ada yang namanya fitnah kubur, percaya atau tidak, ini ada. Dan Rasulullah sudah jelaskan di banyak sekali hadis-hadis, di beberapa redaksi yang mungkin berbeda-beda kalimatnya, tapi intinya sama. Bahwasanya nanti ada dua malaikat yang akan bertanya kepada mayit saat diletakkan di dalam kuburnya. Yang ketiga al-ijma', disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Zamanain, Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Qasim at-Taimi, begitu juga Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Ibnu Manda, semuanya mereka mengatakan ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini umat ini akan diuji di kuburnya. Adapun orang kafir atau yang bukan orang beriman, bukan umatnya Rasulullah, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu ijma' ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah semuanya ijma', mereka atau kita semua akan ditanya di alam barzakh. Lalu para ikhwan subhanallah, ada beberapa pertanyaan ya, yang berkaitan dengan pertanyaan malaikat di alam kubur. Apakah ada orang-orang yang dikecualikan? Mereka tidak difitnah di alam kuburnya. Gimana menurut jamaah? Ada tidak? Tidak ditanya di kuburnya. Ada. Siapa kira-kira? Ada. Coba. Orang yang meninggal ketika dia sebelum tidur, salah satunya membaca surat Al-Mulk. Masya Allah. Yang pertama yang dikecualikan dari fitnah kubur adalah al-murabit. Apa artinya murabit? Al-murabit orang yang yulazim hudud biladil muslimin, yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dengan negeri orang kafir yang mereka sedang berperang. Di hirasatnya untuk menjaga perbatasan dengan niat jihad fisabilillah, ikhlas melaksanakan itu fisabilillah, lalu di saat dia jaga itu meninggal, maka dia tidak akan ditanya di kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, ribatu yawmin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyam. Riba satu hari satu malam itu lebih baik dari puasa satu bulan sama sholat-sholatnya satu bulan. Wa in mata, kalau dia mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia meninggal dunia, amal soleh yang dia buat itu sama Allah dianggap terus bergulir tidak berhenti.
Wa ujri alaihi rizquhu, rezekinya juga sama Allah terus dikasih. Seperti orang yang mati syahid fi sabilillah. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, terus sama Allah diberi rezeki. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Wa aminal fattah. Dan dia aman dari fitnah kubur. Tidak difitnah dan tidak diuji di kuburnya. Ini orang yang pertama, yang selamat dari fitnah kubur. Yang kedua, orang yang mati syahid. Tadi menjaga perbatasan, tidak tidur, orang di belakangnya kaum muslimin tenang, tentram semuanya, sama dia dijaga di perbatasan. Ini berat ya Allah. Dia mengedepankan badannya, ini badannya jadi tameng yang menyelamatkan nyawa kaum muslimin yang ada di belakangnya. Yang kedua, syahid, orang yang mati dalam rangka berjihad fi sabilillah. Dahulu para jamaah sekalian, ada seseorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim? Gimana ya Rasulullah, kenapa kok bisa orang-orang mukmin itu ditanya di kuburnya, illa syahid, kecuali syahid tak ditanya? Kenapa? Kenapa orang yang mati syahid tidak difitnah di kuburnya? Kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa orang yang mati syahid itu tidak ditanya di kuburnya? Kata Rasulullah SAW, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukup kilauan pedang musuhnya yang mengancam dia berkali-kali sebelum dia mati, itu sebagai ujian buat dia. Ujian atas keimanannya. Itu pedang berkilau-kilau di depannya, tapi dia tidak pernah mundur. Dia maju terus, dia lawan sampai mati syahid. Itu sudah cukup sebagai ujian buat dia, kata Rasulullah SAW. Ini tidak perlu lagi ditanya di dalam kuburnya. Kilauan pedang musuhnya itu jamaah, itu bukti keimanan dia kepada Allah SWT. Dia maju dan tidak pernah mundur. Sampai akhirnya dia mati di sabilillah. Ini orang yang dikecualikan dari fitnah kubur. Yang kedua atau yang ketiga, man mata lailatul jum'ah au nahari. Siapa yang meninggal di malam Jumat atau di siangnya hari Jumat. Disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, disebutkan hadisnya gharib, namun ada beberapa jalur yang lain, dan akhirnya kata Syekh Al-Albani, hadis di Majmu' Turuqi hasan atau sahih. Karena banyak jalur-jalur yang lain, akhirnya hadisnya bisa dipakai, dan hadisnya termasuk dari kalangan hadis-hadis yang hasan atau hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, ma min muslim, tidaklah ada seorang muslim yamut yaumal jum'ah atau lailatul jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang mukmin mati di malam Jumat atau di hari Jumat melainkan pasti dia dijaga dan diamankan dari fitnah kubur. Dan ini sepertinya yang dipahami juga oleh beberapa imam ahlul hadis seperti Imam Al-Baihaqi. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Bab ma yurja fil mauti lailatul jum'ah min al-bara'ati min fitnatil qabr. Ya, satu bab yang mana bab ini berbunyi diharapkan orang-orang yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat itu terlepas dari fitnah kubur. Namun ada beberapa kalangan manusia yang diragukan apakah mereka dikecualikan dari fitnah kubur atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian bilang dia dikecualikan, sebagian tidak. Yang pasti ada tiga tadi. Ribat, murabit, terus siapa? Mati syahid, terus meninggal di hari siang hari Jumat atau di malam Jumat. Ini yang insya Allah selamat dari fitnah kubur. Adapun yang selanjutnya yang mau dibahas, ini yang khilaf para ulama. Apakah dia selamat dari fitnah kubur atau tidak? Yang pertama adalah para nabi ditanya atau tidak di kuburnya. Gimana menurut para ikhwan di sini, ditanya atau enggak? Ditanya atau enggak? Nabi perlu ditanya atau tidak? Perlu ditanya atau tidak? Tidak.
Tanya tidak? Tidak. Siapa yang bilang ditanya? Siapa yang bilang tidak? Yang bilang ditanya dong. Berarti sepakat ini. Padahal ulama beda pendapat. Antum sepakat ya. Jadi repot. Disebutkan fihi qaulan, ada dua pendapat. Ya. Yang mana kalau sudah bilang dua pendapat, berarti sebagian ulama bilang Nabi tidak pakai ditanya lagi, sebagian ulama bilang Nabi tetap ditanya. Ya. Begitu juga As-Siddiq. Tahu As-Siddiq? Kalau di umat ini As-Siddiq cuma satu. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Apakah pakai ditanya lagi di kuburnya? Siddiq ya Pak. Beriman sangat dahsyat kepada Rasulullah SAW. Perlukah ditanya? Man Rabbuka? Wa dinuka? Wa man nabiyuka? Bagian ulama bilang tetap akan ditanya. Kenapa? Masuk ke dalam keumuman dalil-dalil yang ada dan tidak ditemukan pengecualiannya. Paham ya Pak? Itu katanya yang bilang tetap bakal ditanya. Yang bilang tidak usah ditanya, kata dia, kalau orang yang mati syahid aja tidak ditanya, apalagi Siddiq. Siddiq ini ada di atasnya apa? Kedudukannya orang mati syahid. Paham? Sebagian bilang tidak bisa, Nabi Siddiq tetap ditanya. Kenapa? Umumnya seperti itu. Rasulullah yang bilang mati ditanya sama malaikat. Rasulullah mengecualikan tadi. Ada syahid, ada murabit, ada yang mati malam Jumat. Itu aja yang dikecualikan. Adapun Nabi tidak ada nasnya khusus bahwasanya Nabi tidak ditanya sama malaikat, tidak ada. Jadi masuk ke dalam keumuman hadis-hadis yang ada. Katanya yang tidak ditanya. Pendapat yang kedua bilang tidak ditanya. Kenapa? Mereka pakai logika. Kalau orang yang mati syahid saja tidak ditanya, ya Nabi sama Siddiq itu derajatnya lebih tinggi. Tidak mungkin ditanya. Ini kata mereka. Warrajih wallahu a'lam, kata Syekh di sini bahwasanya tetap semuanya akan ditanya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka mereka semua masuk ke dalam keumuman dalil yang ada. Yang selanjutnya para jamaah yang diperdebatkan selain Nabi dan Siddiq adalah khairul mukallaf, anak kecil yang mati dan belum mukallaf, belum balik. Seperti anak kecil atau khairul mukallaf, orang gila dari kecil sudah kelainan jiwa, gila. Apakah ditanya di kuburnya? Gimana jemaah? Ditanya atau tidak? Tanya atau tidak? Sekali lagi, tanya atau tidak? Tidak. Tidak di kalangan orang. Yang pertama bilang dia tidak ditanya. Tapi kebanyakan ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan tetap keduanya akan ditanya, hanya saja nanti Allah yang mengilhamkan jawabannya kepada mereka. Paham ya? Tetap ditanya, masuk ke dalam keumuman dalil yang ada. Tapi karena memang mereka belum mukallaf, mereka belum dibawa syariat, apalagi orang gila tidak ngerti apa-apa, Allah yang akan mengilhamkan jawabannya. Dan ini yang diyakini oleh kebanyakan para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaan yang selanjutnya, tadi apakah ada yang dikecualikan? Sudah kita tahu. Siapa yang dikecualikan? Ada 3, sisanya diperdebatkan. Yang diperdebatkan siapa tadi? Nabi, Siddiq, terus orang yang tidak mukallaf. Jadi 3. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Sudah masuk waktu Isya. Fadhil, muadzin adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab dalam masalah fitnah kubur ini adalah apakah orang kafir itu akan ditanya di kuburnya? Tanya. Ditanya. Apa tidak perlu ditanya, langsung diazab aja? Tanya. Hah? Diazab atau tidak? Atau ditanya atau tidak? Tanya. Orang kafir. Ya, orang kafir khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan tidak akan ditanya di kuburnya. Adapun yang ditanya itu hanya yang mukmin sama yang munafik saja. Adapun orang kafir tidak pakai ditanya-tanya, langsung dihajar aja. Ya. Udah kafir apa lagi yang bertanya? Sebagian mengatakan demikian. Namun sebagian yang lain dan kebanyakan mengatakan bahwasanya orang kafir akan tetap ditanya di kuburnya. Kenapa?
semakin itu membuat dia takut, semakin mematenkan kekafirannya, semakin dia itu merasa diuji dan ditimpa sama musibah dan kesulitan. Apalagi mereka ketakutan tidak bisa jawab pula. Semakin genting masalahnya, semakin mereka takut, semakin menyiksa mereka. Saat mereka bisa jawab, mereka diadab di dalam kuburnya. Maka yang rohnya dikatakan di sini, bahwasanya orang kafir akan tetap ditanya di kuburnya karena dua alasan. Yang pertama, keumuman dalil yang ada. Rasulullah bilang kalau mati ditanya sama malaikat. Ya, Rasulullah tidak mengatakan kecuali orang kafir. Yang kedua, telah datang sangat jelas, Rasulullah pernah sebutkan dalam satu hadis. Ya, hadisnya sangat banyak. Di satu hadis Rasulullah bilang, adapun yang mukmin, kata Rasulullah, saat ditanya akan mudah untuk menjawab, seperti tadi yang kita baca. Lalu Rasulullah bilang, amal munafik wal kafir. Apa kata Rasulullah? Adapun orang munafik dan orang kafir. Ditanya itu tidak berarti orang kafir? Ditanya. Rasulullah yang bilang. Begitu juga di riwayat yang lain Rasulullah bilang, fa in kana fajiran aw kafiran. Kalau orang fajir atau orang kafir, maka mereka akan kesulitan untuk menjawab dan tidak bisa menjawab. Berarti dari sini diketahui yang terbenar pendapatnya bahwasanya orang kafir juga akan ditanya di dalam kuburnya. Terus selanjutnya Rasulullah, kita masih ada waktu kira-kira 15 menit. Di sini ada beberapa hal yang sangat penting yang berkaitan dengan roh seseorang. Apakah saat seseorang itu ditanya di alam kubur, itu yang ditanya rohnya saja? Dengan kata lain, apakah rohnya oleh Allah dikembalikan ke badannya saat ditanya atau tidak? Karena langsung sampaikan ini di sini ulama ribut, berbeda pendapat, panjang lebar dibahas. Namun berujung mereka mengatakan bahwasanya wal haq, dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alladzi la miryata fihi, kebenaran yang tidak bisa ditolak lagi, bahwasanya roh akan kembali ke jasad pada waktu orang itu ditanya oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di hadis tersebut Rasulullah bilang, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakan, lalu datang malaikat. Fayajlisanihi, didudukin sama, yang diangkat, orang itu disuruh duduk sama dua malaikat tersebut. Maka di hadis ini sangat jelas. Dan itu yang membuat Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwasanya al-ahadits as-sahihah al-mutawatirah tadullu ala 'audi ar-ruhi ila al-badani waqta as-su'al. Hadis-hadis yang sahih mutawatir pula, hadis yang sangat banyak, ya, perawinya mengatakan bahwasanya roh itu akan dikembalikan ke badan saat orang itu ditanya oleh dua malaikat. Ada, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qalahu ta'ifatun minan nas, sebagian manusia bilang rohnya tidak dikembalikan, atau rohnya saja yang tidak dikembalikan ke badan, tapi yang ditanya rohnya saja, badannya tidak ikut-ikut. Wa angkarahul jumhur, tapi ini sudah diingkari sama banyak dari kalangan para ulama. Jadi yang sahih bahwasanya rohnya akan tetap dikembalikan ke badannya. Makanya kata Rasulullah, nanti dia dengar suara sendal orang yang terakhir pulang yang antar dia ke kuburnya. Dari lalu yang berkaitan dengan alam barzakh, yang kedua setelah fitnah kubur, maka kita pindah ke yang selanjutnya, nikmat atau azab kubur. Nikmat atau azab kubur. Ini maksud di sini adalah apa yang akan dirasakan oleh seseorang di alam barzakh dari hasil pertanyaan yang ditanyakan tadi. Kalau mereka bisa jawab, berarti apa? Diberi nikmat di dalam kuburnya. Kalau mereka tidak bisa jawab, berarti apa? Siksa dan azab yang akan dia terima. Dan perlu digarisbawahi, nikmat kubur dan azab kubur itu sifatnya umum bagi yang dikubur ataupun yang tidak dikubur. Pahamnya Pak? Meskipun hadisnya berbunyi, jika
seseorang sudah dikubur, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Jika salah seorang kalian sudah dikubur, nanti ada yang tanya, loh yang tidak dikubur gimana? Benar ya? Yang mati ditelan macan gimana? Yang mati kebakaran jadi debu di bawah angin gimana? Pasti ada pertanyaan itu timbul. Karena hadis yang berbunyi apa? Kalau dikubur, gimana yang tidak dikubur? Pasti ada yang bertanya. Dan ini sudah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya apa yang ada dalam hadis, innama udhifa al-'adzabu ila al-qabri, azab dan nikmat itu disematkan ke kubur. Kenapa? Liqauli mu'dhabihi yaqu fi. Karena kebanyakan orang kalau mati itu dikubur. Paham ya? Ya Rasulullah tidak perlu panjang lebar jelaskan kalau dikubur. Oh yang tidak dikubur juga, tidak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu yang kebanyakan orang itu matinya dikubur. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, liqauli mu'dhabihi yaqu fi. Kebanyakan orang itu dikubur. Wa liqaulil ghalibi 'alal mauta ayyukbaru. Jadi kebanyakan orang itu dikubur dan kebanyakan mayit itu ya juga dikubur. Maksudnya ini nikmat dan azab ini semuanya orang akan merasakan. Semuanya akan merasakan. Dan semuanya atau kebanyakan orang itu kalau mati dikubur. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Lalu para jamaah sekalian, yang menguatkan ini juga bahwasanya mau dia mati dikubur atau tidak, tetap dinikmat atau diadab kubur. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW ceritakan, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana rajul yusrifu ala nafsi. Ada orang yang dahsyat berbuat dosa. Orang mukmin beriman kepada Allah, dia mati di atas keimanan, bertakwa kepada Allah, ya, atau orang baik, tapi banyak dosanya. Dia muwahhid, seorang mentauhidkan Allah, beriman sama Allah, yakin. Mati dalam keadaan banyak dosa. Falamma hadarahul maut, saat dia merasa dirinya sudah mati, sudah sakit, sudah tidak kuat sekarang, qala li bani, dia bilang ke anak-anaknya, dikumpulin anak-anaknya, dia bilang, idza ana mittu fa ahriqu. Kalau anak mati, sebentar lagi, bakar anak. Tsumma thanuni. Kalau sudah ada dibakar, sudah gosor, tumbuk supaya jadi debu. Tsumma daruni firri. Lalu kalau ada angin lewat, terbangin ya debu jasadnya itu supaya hilang berhamburan di atas muka bumi. Fa wallahi la in qadarallahu alayya rabbi la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzabahu ahad. Kalau anak mati dalam keadaan berjasa, wallahi kata dia, Allah akan adab anak adab yang tidak pernah Allah adab sebelumnya orang seperti itu. Dia orang takut sama Allah SWT, takut diadab sama Allah. Dia bilang kalau anak mati, bakar, tumbuk, buang jasadnya, debunya dibuang. Falamma mata fu'ila bihi dzalik. Saat dia mati, sama anaknya dikerjakan apa yang bapaknya minta. Subhanallah jemaah. Mungkin dia lupa Allah itu maha bisa. Dari saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala sampai ngeheng jemaah. Fa'amarallahu al-ardha, Allah bilang ke bumi ini, ijma'i ma fihi minhu, wahai bumi, kumpulkan jasadnya, debu-debunya tadi. Fa'alat, sama bumi dikerjain, kembali lagi semua debunya jemaah. Hidup lagi semua Pak, jasadnya sempurna lagi. Fa idza huwa qa'imun, tahu-tahu bapaknya apa? Berdiri. Faqala, lalu bapak ini ditanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Kenapa kamu suruh anakmu berbuat kayak tadi? Mau ngapain? Ya. Orang ini bilang apa? Ya Rabb, khusyataka, ana berbuat seperti ini karena ana takut sama kamu ya Allah. Tahu dia atas semua. Faghfarahu, akhirnya orang ini diampuni oleh Allah SWT. Buktinya para jemaah sekalian, mau dibakar, mau jadi debu, mau jadi apapun itu, ada yang namanya apa? Nikmat atau ada. Ditanya juga, masuk ke dalam alam barzakh. Maka nas-nas seperti ini itu memperkuat apa yang diyakini oleh para imam ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya
tetap ada yang namanya nikmat dan azab kubur bagi siapapun dia, mau dia dikubur atau tidak dikubur. Wal atharu fi adzabil qabri la yahudu biha kitab. Katanya Ibnu Abdul Bar, asar-asar yang membahas, ya riwayat-riwayat yang membahas tentang nikmat dan azab kubur ini kalau mau dikumpulin ya tidak bisa satu buku selesai ya. Untuk mengumpul itu tidak mampu satu buku. Maksudnya akan banyak sekali ya asar-asar yang ada yang menjelaskan tentang ada yang namanya nikmat dan azab kubur. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fa amma ahadits adzabil qabri wa mas'alati munkar wa nakir fa katsiratun mutawatiratun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis tentang azab kubur, masalah munkar dan nakir, maksudnya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, fa katsiratun banyak sekali mutawatiratun 'ala Nabi, dan hadisnya banyak yang mutawatir. Hadis mutawatir ini jamaah hadis yang paling atas, paling sahih dan paling kuat. Itu namanya hadis apa? Mutawatir. Marwahu jamaah an jamaah yastahilu fil ada tawatuhu 'ala al-kadhib. Satu jamaah kelompok meriwayatkan dari jamaah yang jamaah juga 30 ambil dari 30. Jadi antum ketemu sama orang, orangnya datang masuk ke pintu ini, antum tanya. Orangnya, ada siapa di luar? Ada Pak Fulan. Oh ya. Antum tidak usah keluar. Pak Fulan. Antum ketemu lagi orang masuk tanya, ada Pak Fulan di luar? Iya, ada Pak Fulan. 30 orang ngomong yang sama, ada Pak Fulan. Mungkinkah 30 bohong semua? Tidak mungkin. Itulah ya gambar dari hadis mutawatir. Jamaah banyak meriwayatkan satu hadis. Jadi tidak mungkin hadisnya ini bermasalah. Bisa dipahami jamaah? Dan hadis-hadis azab dan nikmat kubur ini kebanyakan hadisnya apa? Mutawatir. Lalu para jamaah Allah datang juga banyak sekali dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Salah satunya dalam surat Ghafir ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab." Telah menimpa Fir'aun dan bala tentaranya azab yang sangat buruk. Bagaimana azabnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu dipampangkan kepada Fir'aun di setiap pagi dan petang di alam barzakh. Wa yauma taqumus saa'ah, dan nanti di hari kiamat kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Azab lagi Fir'aun sama bala tentaranya semua dengan azab yang lebih dahsyat lagi. Sudah di alam barzakh. Fir'aun mati kapan ya? Berapa tahun yang lalu? Ada yang tahu? Coba cek Google. Berapa tahun yang lalu Fir'aun mati? Hah? 4.000 tahun mungkin lebih? Mungkin dari zamannya Rasulullah itu 3.000 tahun. Kita sudah 1.400 tahun. Mungkin sudah hampir 5.000 tahun yang lalu Fir'aun mati. Dari hari dia mati sampai sekarang diazab terus di alam barzakh. Terus pagi dan petang neraka itu ditunjukkan dan didekatkan kepada Fir'aun, bau busuknya, panasnya terus tak berhenti. Dan nanti di hari kiamat kata Allah SWT, masukkan Fir'aun ke azab yang lebih pedih lagi. Jadi jelas sekali azab yang pertama disebutkan dalam ayat itu namanya azab di alam barzakh, dikubur. Yang kedua baru nanti azab di neraka. Sebab dari hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang azab kubur, bagaimana Rasulullah SAW suatu hari melewati suatu kubur. Apa kata Rasulullah SAW? Innahuma la yu'adzaban. Ini orang yang ada dalam kubur berdua ini lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tapi diazabnya bukan karena dosa besar. Kalau anak mau berhenti sampai di sini sudah cukup, saudara. Rasulullah bilang apa? Saat Rasulullah melewati kuburan, kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Ini kedua orang ini lagi diazab. Berarti ada enggak azab kubur berarti? Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan lebih mengerikannya lagi, diazab bukan karena dosa besar. Fakana ahaduhuma yamshi bin namimah. Kata Rasulullah SAW, yang satunya tukang ngadu domba orang. An-namimah, namam. Yu'adzab fi qabri, diazab di kubur.
Di sini ngomong apa, di situ ngomong apa, supaya orang apa? Ribut. Ya. Yang satunya, wa kana la yastadru minal bawl. Dia tidak jaga dirinya dari kencingnya. Jadi banyak umatnya Rasulullah diazab di kuburnya karena urusan apa jemaah? Urusan kencing. Hati-hati yang tinggal di sini, apalagi hati-hati. Yang mau cebok setengah mati, tidak ada semprotannya, iya kan? Antum yang harus ya siap siaga selalu untuk bawa apa? Wadah-wadah supaya antum bisa cebok dengan baik. La yastatir minal baul, dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Kata para ulama, bisa jadi kencing sembarangan, main ser, berdiri, hantem ke tembok, muncar kemana-mana. Paham? Terus urusan cebok, benar atau tidak ceboknya, hati-hati, ini bisa bikin orang diazab di dalam kuburnya. Intinya para jamaah sekalian, dari hadis ini kita tahu bahwa kata Rasulullah SAW ada orang-orang yang diazab di kuburnya. Satunya karena ada domba orang, satunya tidak jaga diri dari kencingnya. Begitu juga banyak sekali para imam hadis mengatakan, salah satunya Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Ibn Hibban, Imam Al-Ajurri, Imam An-Nawawi, mereka menulis bab-bab di dalam kitab hadisnya, bab azab al-qabri min al-ghibati wal baul. Di azab kubur karena gibah dan karena salah tata cara kencing. Begitu juga Imam Ibn Hibban punya bab yang sama, begitu juga Imam Al-Ajurri, bab at-tasdiq wal iman bi azab al-qabr, mempercayai dan mengimani azab kubur, kata beliau. Berarti para imam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang namanya nikmat dan azab kubur. Lalu para jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Panjang hadisnya, tapi sampai sini sudah cukup. Umat ini akan diuji di kuburnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, falaula an tadafanu, kalau bukan karena kalian saling mengubur antara satu dengan yang lain, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku mendengarnya, kata Rasulullah. Tapi karena kalian saling mengubur antara satu dengan yang lain, kalau ada yang mati kalian yang ngubur, anterin ke kuburan, maka kalian sama Allah tidak diperdengarkan azab kubur. Ini hikmah rahmatnya Allah untuk orang-orang beriman kepada manusia. Bayangin jamaah, kalau kita bisa dengar suaranya orang diazab dalam kubur, tidak ada yang berani ngantar jenazah ke kuburan. Mati sendiri, kuburan sendiri. Paham ya, Pak? Tapi karena Allah SWT merahmati kaum mukminin, Allah tidak bikin kita itu apa? Mendengar azab kubur. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau bukan kalian saling mengkubur, aku akan minta sama Allah supaya kalian dengarkan azab kubur yang aku dengar azab itu. Tsumma akbara ilaina biwajhihi. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami seraya mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Lalu para sahabat bilang, na'udzubillahi min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Lalu Rasulullah bilang lagi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan dari Allah SWT supaya kalian dijaga dari azab kubur. Lalu sahabat bilang, na'udzubillahi min adzabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan musibahnya para jamaah sekalian, ada hadis yang lain yang menjelaskan bagaimana manusia itu diberi nikmat dan diazab di dalam kuburnya. Dan perjumpaan kali ini mungkin sampai di situ, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur. Begitu juga kita akan membahas di pertemuan yang akan datang tentang apakah azab Allah itu dalam kubur atau azab seseorang dalam kubur itu terus menerus sampai hari kiamat atau bisa berhenti azab. Dan masalah-masalah yang lain ya, sampai nanti hari kiamat dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada wallahu a'lam. Tidak ada tanya jawab di hari ini. Insya Allah di hari terakhir nanti kita buka sesi tanya jawab supaya bisa lebih lama untuk membahas apa yang perlu kita bahas. Ada wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.